Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali konco-konco di video saya. Jadi di video kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan pendakian ke Budukasu, sebuah bukit di lereng Pegunung Arjuna. Oh ya, jadi kalau konco-konco berangkat menggunakan kereta, konco-konco bisa turun di stasiun Lawang, mungkin lebih dekat, atau di stasiun Singosari, terserah ingin turun di sebelah mana. Mungkin kalau akses ke sana untuk angkutan umum, setahu saya memang belum ada, tetapi mungkin kalian bisa menggunakan ojek online untuk ke sana, karena memang sudah ada di Google Maps. Budukasu merupakan sebuah bukit yang berada di lereng Gunung Arjuna, Malang. Penamaan Budukasu dikarenakan di bukit ini masih banyak dijumpai anjing-anjing yang berkeliaran. Bukit ini sangat cocok dikunjungi bagi kalian yang ingin merasakan suasana liburan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Mengulik tempat wisata di Malang tentu tidak akan ada habisnya. Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Apel ini memiliki destinasi wisata yang sangat lengkap. Dari mulai pegunungan hingga pantai tersedia di Kota Malang. Tak heran jika kota ini selalu menjadi tempat pelepas penat. Namun dengan banyaknya wisatawan, membuat jalanan menjadi macet hingga tak sedikit masyarakat yang mengurungkan niat melepas penat di Kota Malang. Budukasu terletak di antara wilayah Kecamatan Lawang dan Singosari. Bukit ini memiliki ketinggian 1.500 hingga 2.000 mdpl. Jika konco-konco mau ke Budukasu, sebaiknya jangan berangkat terlalu sore dari Kota Malang. Apalagi saat musim hujan, karena kabut turun sering tak terduga. Kalian bisa berangkat dari beberapa jalur. Di antaranya ada dari Wisata Agro Wonosari di Kecamatan Lawang, dari Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB di Kecamatan Singosari, atau dari jalur Stupa Sumberawan Kecamatan Singosari. Memang kalau untuk hiking sendiri, biasanya para pendaki lebih sering menggunakan jalur dari Wisata Agro Wonosari di Kebun Teh yang ada di Lawang, karena selain jalurnya masih sangat asri, juga cocok untuk mencari ketenangan karena melewati beberapa kebun seperti kebun teh, kebun kopi, dan hutan pinus yang sangat indah. Budukasu adalah nama yang tak asing bagi penyuka kegiatan di alam terbuka, terutama di Kota Malang. Meskipun pertama kali mendengar namanya, kalian mungkin merasa agak risih, tapi setelah menjejakkan kaki di lereng Gunung Arjuna ini, kalian akan melupakan nama yang kurang lazim tersebut. Budukasu memang merupakan sebuah bukit, tetapi untuk mencapai ke sana tidaklah mudah, karena memang trek dan jalurnya sangat terkenal, beberapa yang mungkin sedikit ekstrim di kalangan para pendaki. Jadi nama Budukasu sendiri diambil dikarenakan di bukit ini masih banyak dijumpai anjing-anjing yang berkeliaran. Rute yang dapat kalian lewati ketika lewat Kebun Teh Wonosari di Lawang, Kabupaten Malang, itu tidaklah susah, karena di sana sudah ada penunjuk jalan yang telah disediakan. Perjalanan dari Kebun Teh sendiri hingga mencapai ke puncak atau campgroundnya sejauh 5 km dengan kontur jalan yang naik turun, dan jalanan sendiri didominasi oleh jalanan yang landai
Ada seperti batu-batu yang sudah disusun atau makadam dan jalan tanah. Tetapi bukan berarti lewat jalur ini tidak ada jalur nanjak atau yang ekstrimnya ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di 500 meter hingga 700 atau bahkan 800 meter terakhir, itu ada seperti tanjakan yang terkenal seperti tanjakan setan, karena memang untuk kemiringannya sendiri hampir 80 derajat. Jadi di sana mungkin ada bantuan seperti tali webbing yang masih terpasang antar pohon. Dan itu memang kemiringannya sangat terasa sekali. Kalau konco-konco atau kalian yang tidak ingin langsung menanjak dan menguras energi atau fisik kalian, bisa melewati jalur yang sebelah kiri. Tetapi memang memutar, jadi untuk waktu tempuhnya mungkin sedikit lebih lama. Ya tergantung kalian sih. Ada yang menyukai tantangan dan mungkin ada yang sedikit ingin menikmati alam dan view pegunungan atau Gunung Arjuna itu sendiri dari lebih dekat. Karena kalau memutar memang pemandangannya sedikit lebih indah menurut beberapa penuturan para pendaki lain. Jadi perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam jika berjalan kaki. Sebenarnya sih tergantung kemampuan dan daya tahan fisik masing-masing pendaki atau para pegiat alam itu tersebut. Dengan medan yang cukup sulit serta perjalanan yang cukup jauh, maka sebelum memutuskan untuk ke tempat ini kalian harus mempersiapkan stamina tubuh yang cukup. Sebenarnya ada lebih dari satu rute untuk mencapai ke Budukasu. Tapi seperti tadi yang saya katakan, jika kalian konco-konco memutuskan untuk berjalan kaki atau hiking, sebaiknya mengambil rute dari Kebun Teh Wonosari Lawang. Kenapa? Namanya juga hiking. Lagi pula medan melalui Kebun Teh Wonosari ini memang terbilang nyaman. Karena selain yang sudah saya jelaskan tadi, kelebihan lainnya adalah jalannya sudah terbuka lebar. Hanya berbatu dan tanah yang akan jadi. Memang becek saat musim penghujan atau berdebu saat musim kemarau, tapi kalau kalian memang menyukai tantangan, itu bukan jadi suatu masalah sih kalau menurut saya. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di depan tadi, memang kemiringannya hampir 80 derajat. Jadi sudah terpasang beberapa tali webbing untuk membantu konco-konco ketika memang dirasa kurang keseimbangan. Jadi tali webbing sendiri fungsinya untuk membantu agar konco-konco bisa mendaki lebih safety dan nyaman. Karena memang ketinggian dan angin di ketinggian seperti itu memang terkadang saat musim kemarau seperti ini sangat besar. Untuk beberapa ratus meter pertama memang masih tertutup untuk vegetasinya, tapi setelah itu langsung terbuka dan bisa terkena angin secara langsung. Jadi untuk konco-konco diharapkan sangat hati-hati dalam melakukan pendakian saat di tanjakan demit ini. Nah, jadi setelah melalui tanjakan demit yang begitu menguras tenaga, sebenarnya sih kalau saran dari saya, jangan terlalu dipaksakan untuk langsung satu kali jalan sampai ke atas. Kalau memang stamina dan fisik konco-konco belum fit atau belum bisa sampai satu kali jalan, istirahat aja nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Kalau konco-konco istirahat sejenak di sini, konco-konco selain bisa menikmati pemandangan kota Malang dari kejauhan, konco-konco bisa juga selfie loh, atau wifi mah koneksi internet, atau sekedar untuk rebahan karena anginnya memang
sangat mendukung untuk kita jadi mager, tapi jangan lama-lama bos, bahaya. Nanti malah nggak jadi ke puncak, malah tidur di situ. Nah, jadi setelah selesai ambil foto atau mengabadikan momen lah, lanjut perjalanan nih, kan tinggal sedikit lagi sampai ke puncak. Tapi tetap jangan lupa perhatikan juga kawan kita gimana kondisinya, jangan terlalu memaksakan kehendak. Tetap jaga kekompakan toh. Jadi pelan-pelan aja, yang penting kan bisa sampai atas bareng-bareng. Namun untuk ke lokasi ini disarankan untuk konco-konco berangkat sejak pagi saja seperti yang saya bilang tadi, sehingga dapat bersantai lebih lama saat sudah berada di puncak. Hal ini juga disebabkan karena jalur yang dilalui cukup jauh dan fasilitas penerangan jalan yang hampir tidak ada. Maka dari itu, untuk kalian tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan ke Budukasu pada sore hari. Kecuali kalau memang sudah terbiasa. Sebenarnya sih emang trekking kalau malam hari itu kurang disarankan aja di beberapa tempat dan lokasi pendakian, karena selain navigasi darat yang terbatas dan jarak pandang kita hanya sebatas headlamp aja, belum lagi kalau kabut turun, jarak pandang kita kan memang terbatas sekali. Dan kalau membahas masalah headlamp dan trekking malam, sebaiknya memang harus dipersiapkan dengan matang. Bukan tidak boleh atau melarang, memang hanya tidak disarankan saja, kecuali memang konco-konco sudah terbiasa dan memang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana cara hidup di alam bebas dan pendakian saat malam hari. Karena sistem penerangan itu sangat penting. Dan yang terpenting lagi, karena di malam hari kan tumbuhan-tumbuhan juga istilahnya ingin berebut oksigen dengan kita gampangannya. Jadi untuk pernafasan sendiri agak tersengal-sengal nantinya. Dan untuk headlamp coba dicek lagi, karena kan terkadang headlamp kita juga kalau lama tidak dipakai bisa redup dan kurang berfungsi dengan baik nantinya. Budukasu sebenarnya sudah menjadi camping ground sejak lama. Ada saja kalangan pecinta alam yang mengusung tenda mereka dan bermalam di Budukasu. Jadi untuk topografi area ini sendiri cukup lapang. Bisa mungkin sekitar 20 sampai 25 tenda kalau rapat bisa berdiri di tanah lapang ini. Tempatnya juga masih nyaman dan asik-asik saja buat sekedar jalan-jalan dan menikmati sunrise atau sunset ketika pagi dan sore hari. Dan untuk konco-konco yang sudah capek jalan dari Kebun Teh Wonosari atau cuma mau bersantai selonjoran merasakan kaki yang ngilu, ya udah bisa aja bersantai saja sambil menikmati semilir angin pegunungan. Jadi di puncak sendiri ada seperti tempat untuk swafoto, ada seperti gambar kepala serigala di situ, biasa sih untuk hunting foto. Ada beberapa spot lagi, atau sekedar duduk-duduk dan gak ngapa-ngapain juga bisa menikmati suguhan alam yang memukau. Oh ya, dan ini yang paling penting sebenarnya. Setelah mungkin konco-konco melakukan pendakian, entah itu mungkin tektok atau sampai melakukan camping, jangan lupa untuk sampah dibawa turun atau dirapikan, dikemasi dan dibuang di bawah. Karena jujur saja selama pendakian ini saya sangat kagum sebenarnya, karena tidak ditemukan sampah yang berserakan di beberapa spot. Sebenarnya sangat apresiasi sekali sih. Tapi jangan sampai konco-konco mengindahkan apa yang sudah ditetapkan. Jangan buang sampah sembarangan juga.
tetap patuhi peraturan yang ada, dan mari kita jaga lingkungan kita sama-sama. Bukan buat kita aja, buat anak cucu kita nantinya toh. Konco-konco bisa melihat pemandangan dari ketinggian 2000 mdpl, Kota Malang dan sekitarnya yang terlihat sangat cantik. Dan panorama Gunung Arjuna itu sendiri yang bisa dilihat lebih dekat dari ketinggian ini. Sayang kan kalau sudah trekking lelah jauh-jauh tapi sejauh mata memandang cuma terlihat kelamnya kabut. Dan ini info lagi yang paling penting. Sebenarnya di Budokasu sudah ada warung di puncaknya. Jadi konco-konco kalau dirasa agak berat bawa perbekalan dari bawah, mungkin bisa nanti ketika sampai puncak mampir ke warung yang ada di dekat campground. Tapi untuk antisipasi sih, saran aja seharusnya lebih baik membawa perbekalan dari bawah, karena kan kita nggak tahu kondisi terkini atau yang sedang terjadi di atas seperti apa. Takutnya ketika sudah sampai atas, bahasa Jawanya kan kita jaga nih. Jadi ketika kita udah nggak bawa bekal apa-apa, cuma bawa air aja, sampai atas ternyata warungnya tutup. Kan jadi malah merepotkan diri sendiri. Sebenarnya sih warung yang di atas juga sudah menyediakan perbekalan makanan seperti soto, mie rebus, atau nasi lalapan, dan gorengan juga ada di warung ini. Cuma seperti yang saya bilang tadi, warung ini kan nggak tahu kondisinya seperti apa nanti untuk di hari-hari tertentu atau setiap hari buka, kan kita kurang tahu juga. Di 500 meter hingga 700 atau bahkan 800 meter terakhir itu ada seperti tanjakan yang terkenal seperti tanjakan setan, karena memang untuk kemiringannya sendiri hampir 80 derajat. Jadi di sana mungkin ada bantuan seperti tali webbing yang masih terpasang antar pohon.